Tuhu Rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah atau tauhid atau keimanan. Pelajaran ini pelajaran paling penting karena ini merupakan dasar dari Islam. Fondasi daripada keislaman seseorang. Nilai Islam pada seseorang tergantung dari akidahnya, tergantung dari imannya. Sehingga kalau dari Islamnya, dari syariatnya, dari pengamalannya, itu satu. Apa yang diamalkan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu dan apa yang diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu satu amalannya. Islamnya satu. Tapi ternyata kemuliaan Abu Bakar, Umar Ibnul Khattab tidak bisa menjangkau dari kemuliaan Abu Bakar. Itu yang menjadi pembeda adalah apa yang ada di dalam hati, yaitu keimanan. Apa yang ada di dalam hatinya. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhul al-imanu qalbahu, dan imannya belum masuk di hatinya." Jadi setiap kita mengaku sampean beriman, iya saya beriman. Rukun iman ada berapa? 6. Pertama, iman pada Allah. Apa saja kandungan iman kepada Allah? Nah, itu jarang yang bisa menjawab ketika ditanya apa saja yang dimaksud iman kepada Allah itu, cakupannya, kandungannya, sejauh mana. Nah, itu buah dari pendalaman pengkajian dari cakupan iman dan 6 rukun iman itu semuanya. Kalau cuma mengatakan beriman, mungkin itu yang disabdakan oleh Rasul tadi, wahai orang yang beriman dengan lisannya dan imannya belum masuk ke dalam hatinya. Maka kalau iman sekedar sampai lisan itu belum mencapai derajat iman yang lebih mulia daripada muslim. Orang muslim itu mulia dibanding seluruh manusia. Tapi ada yang lebih mulia lagi, lebih besar, lebih tinggi derajatnya, yaitu mukmin. Yaitu iman yang sudah masuk di hatinya. Kata Rasulullah SAW di lanjutan hadisnya, la taghtabu al-muslimin. Jangan kalian menggibai, ngerasani muslimin. Di penjelasan hadisnya bahwa orang yang suka menggibai muslimin, ngerasani muslimin, itu orang-orang yang lisan, yang imannya baru nyampe lisannya, belum sampai di hatinya. Untuk sampai di hati ya perlu kesabaran duduk seperti ini. Sabar dengarkan, pusatkan hatinya, fokus. Untuk apa? Menambah iman, menguatkan iman. Supaya imannya bertambah. Karena derajat manusia di dunia, akhirat, lebih-lebih tergantung dari imannya. Wala tattabi'u auratahum, jangan kalian ikuti aurat, jangan suka mencari-cari kelemahan saudaranya, mencari-cari kesalahan saudaranya.
Artinya orang yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya, ini nasihat pada wartawan ya, kerjanya nyari kekeliruan, kesalahan yang lain. Fa innahu man ittaba auratahum, karena barang siapa yang suka mencari-cari aurat atau kelemahan saudaranya muslimin, yattabi'ullahu auratahu, maka Allah akan mengikuti aurat mereka. Allah akan mencari aurat atau kelemahan mereka. Wa may yattabi'illahu auratahu yahdahu fi baitihi, maka kalau Allah sampai mengikuti aurat orang tadi, maka dia akan dibuka kelemahannya, kesesatannya, kehinaannya, walaupun dia tinggal di dalam rumahnya. Rawahu Ahmad. Karena memang al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung dari perbuatannya. Jelas orang yang suka ngerasani, orang yang suka mencari kesalahan saudaranya dari orang-orang yang mengaku beriman, itu adalah orang beriman, hanya saja imannya baru nyampe di bibirnya, di lisannya. Kalau sudah sampai di hati, orang itu tidak akan suka menghibai saudaranya, tidak akan suka ngerasani. Ya kalau orang cari kelemahan saudaranya, kesalahan saudaranya, ya mesti dapat. Karena memang sifat manusia itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khotta'un. Setiap bani Adam itu banyak berbuat salah. Khotta' itu sering berbuat salah. Artinya memang setiap orang mesti kalau dicari kesalahannya ya banyak. Kalau nggak dicari saja bisa kelihatan, apalagi dicari-cari. Nah, tapi orang suka mencari-cari kesalahan saudaranya, ini menunjukkan dia tidak beriman atau hatinya, imannya belum sampai di hatinya. Karena Rasul tadi melarang nggak usah cari-cari kesalahan saudaranya. Terus cuek aja, orang itu cuek, nggak usah ngurus orang lain. Memang kesalahan itu jelek. Kalau kita cari kesalahan orang lain, ya kita akan banyak mencela orang, melaknat orang. Orang-orang itu memang nggak ada yang beres. Memangnya dirinya aja yang beres. Jadi ulama-ulama dahulu ketika melihat kesalahan-kesalahan saudaranya, penyimpangan-penyimpangan saudaranya, iya memang orang-orang itu banyak, gak beres, orang-orang itu banyak yang salah, gak ada yang beres. Tetapi setelah itu dia melihat dirinya. Setelah melihat dirinya melaknati orang lain, ternyata dirinya lebih berhak untuk dilaknati. Maka dia nggak berani. Oh, saya sendiri ternyata lebih berhak untuk dilaknat sebelum saya melaknati orang lain. Karena memang sifat manusia tadi. Belum lagi kata Rasul SAW, barang siapa yang melihat kekurangan saudaranya, aib saudaranya, maka hendaknya dia menutupi aib saudaranya. Bukan malah dibuka di media, bukan malah disebarkan, tapi ditutup. Barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Di dunia juga akan ditutup oleh Allah. Nah, sibuk dengan mengoreksi dirinya sendiri. Kita sedang membahas rukun iman, ya, rukun iman yang keberapa ini? Iman kepada Rasul. Rukun iman keberapa, Pak Jazuli? Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, malaikat. Ketiga, kitab-kitab. Yang keempat, nah ini berarti kita sudah masuk rukun iman yang keempat. Ini memang pelajaran mendasar. Ketika Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, atau hadis-hadis yang mengatakan innal man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir dan seterusnya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang maksud beriman ini tadi, yang imannya sudah masuk di hatinya,
yang asal atau dasar daripada iman itu 6, atau rukun daripada iman itu 6 yang sedang kita bahas. Kita berharap dan mohon kepada Allah dari bahasan ini benar-benar kita berhak menjadi orang yang dipanggil Allah dengan panggilan apa? Iman. Dan itu selalu di ayat-ayat itu sebagai panggilan pertama sebelum Allah perintahkan dengan suatu perintah, sebelum Allah larang dengan suatu perintah, sebelum Allah perintahkan untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi imannya dulu. Karena kalau hanya menjalankan perintah, sholat misalnya, tanpa iman, itu ya tanpa ruh namanya. Bagaimana dia sholat kok nggak ada iman? Nah, karena itu kita mengingatkan kepada amalannya orang munafik. Orang munafik dulu sholat apa enggak? Sholat, mereka juga puasa. Artinya menjalankan agama Allah, menjalankan syariat Allah. Tapi malah mereka diancam oleh Allah dengan keraknya neraka. Kenapa? Karena hanya Islamnya saja yang ditampakkan secara zahir, sementara imannya tidak ada. Wal imanu birrusuli, kata beliau, beriman kepada para rasul, ya, yatadammanu arba'atu umurin, mengandung 4 perkara. Mulai dari iman pertama, itu ada 4 perkara semua ya, kandungan-kandungannya. Al-awwali yang pertama, atau al-awwalu yang pertama, al-iman, meyakini bi anna risalatahum, bahwa risalah para rasul hakun minallah, itu benar dari Allah adanya. Bukan karyanya, bukan hasil pemikiran, bukan hasil semedi, nah, bukan hasil seminar, bukan hasil tarjih, ya, bukan hasil syura, musyawarah, bukan amandemen dan seterusnya. Tapi itu murni dari Allah, dibawa oleh Rasul Malaikat Jibril, dibawa kepada Rasul manusia, yaitu para Rasul. Nah, itu keyakinan pertama. Apa pertama tadi? Meyakini bahwa apa yang dibawa oleh para Rasul itu dari Allah. Nah, karena nanti ada orang yang menggugurkan rukun iman keempat ini, bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu hanya buah dari pemikiran, dari akal yang sangat tinggi, gitu, atau kejeniusan seseorang. Artinya kalau orang jenius bisa jadi ngaku nabi. Nah, faman kafara birisalati wahidin minhum, barang siapa yang mengingkari satu risalah dari nabi, faqad kafara bil jami'. Barang siapa yang mengingkari kitab atau risalah yang dibawa oleh salah satu dari para rasul, sungguh dia telah kufur kepada seluruh rasul. Ya, yang kufur kepada seorang rasul, berarti dia mengkufuri seluruh rasul. Walaupun yang dikufuri satu rasul saja. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, kadzabat qaumun Nuhil mursalin. Ini coba ayatnya ini, kata Allah, kaumnya Nuh telah mendustakan atau mengkafiri, tidak terima, tidak percaya. Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh saja ini yang disebut di sini. Mereka kaumnya Nabi Nuh ini mendustakan mursalin. Mursalin di sini para rasul. Padahal yang didustakan risalahnya siapa ini? Nabi Nuh. Tapi oleh Allah dikatakan telah mendustakan risalahnya seluruh rasul. Nah,
Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul. Maka Allah jadikan, Allah sebutkan di ayat ini bahwa mereka kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan seluruh para rasul. Kenapa? Ma'annahu lam yakun rasulun wairuhu. Padahal waktu itu cuma Nabi Nuh saja. Hina kadzabu, ketika kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh sendiri yang didustakan ya ajarannya beliau, tapi oleh Allah dikatakan mendustakan risalahnya para rasul. Nah, ini kaidah ya, bahwa semua yang datang dari Allah, risalah yang dibawa oleh Rasul, semua harus kita membenarkan bahwa itu apa? Benar dari Allah. Wa ala hadza, maka dari itu fanasara. Nah, orang Nasara ini kaumnya Nabi Isa, Nasara namanya. Kalau Kristen itu agama Romawi, bukan agamanya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini diutus oleh Allah kepada Bani Israel, tidak untuk bani-bani yang lain, tidak untuk bangsa-bangsa lain kalau Nasara. Wa ala hadza fan nasara alladzina kadzdzabu, orang-orang Nasara yang mendustakan Muhammadan, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yattabi'uhu, dan tidak mengikuti ajaran atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, hum mukadzibuna lil masihi ibni Maryam, berarti mereka mendustakan atau mengkufuri Al-Masih, mengkufuri Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa ya. Ghairu muttabi'ina lahu aidan, tidak dikatakan mereka itu mengikuti Nabi Isa, padahal dia tidak mendustakan ajarannya Nabi Isa, tapi mendustakan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikatakan di sini bahwa mereka berarti mendustakan Nabi Isa. Nah, la siyama, lebih-lebih wa annahu qad basyahum, bahwa Nabi Isa alaihi salam telah memberi kabar gembira kepada Bani Israel bi Muhammadin, akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ma'na li bisyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim. Artinya bisyarah di sini akan datang rasul yang menjadi rasul kalian, begitu. Akan datang utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk kalian. Yang kiduhumullahu bihi minad dalal, untuk dengan rasul itu Allah akan melepaskan kalian, Allah akan membebaskan kalian dari kesesatan. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Rasul itu akan membimbing kalian ke jalan yang lurus. Tapi dikatakan oleh orang Bani Israel setelah Nabi Muhammad datang, Rasul dibilang sahirun majnun, tukang sihir kan. Al-Qur'annya dibilang sihir. Itu kejahilan dan kebodohan Bani Israel atau Yahudi kalau sekarang. Seharusnya mukminin, muslimin tidak memuji-muji orang Yahudi. Karena walaupun cerdas dalam arti encer otaknya, mudah memahami, kalau tidak beriman dan tidak mengikuti agama Allah itu tidak masuk ke orang berakal. Nah, karena akal itu ada dua, ada aklul idrok namanya, yang kedua ada aklul irsyad. Aklul idrok itu cepat memahami. Tapi aklul rus, akal yang mendapat bimbingan adalah akal yang dengan akalnya itu bisa atau mudah menerima hidayah dari Allah. Nah,
Dan bahkan kebanyakan orang masuk surga, kata Syekh, itu kebanyakannya yang nggak cerdas-cerdas itu, yang nggak encer-encer itu. Tapi dari sisi imannya, dari sisi akhlaknya, ibadahnya, mengalahkan orang-orang yang jenius-jenius tadi itu. Nah, maka tidak ada kemuliaan kejeniusan tanpa iman. Ya, itu yang pertama. Apa yang pertama tadi? Pak Sugeng masih ingat Pak Sugeng? Apa tadi yang pertama? Oh, jeniusnya. Gimana? Meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasul itu dari Allah. Nah, bukan apa? Karangannya sendiri. Kata Imam Al-Barbahari, inna dina inna maja'a min kibalillah. Agama ini dari Allah. Maka kalau kamu bicara agama, tunjukkan ini dari Allah. Jangan dari kiaiku, dari guruku, dari ustadku. Loh, agama ini dari Allah, bukan dari ustadz. Nah, kalau ustadz cuma bacakan aja. Apa yang dibaca? Agama Allah, ayat, hadis. Lam yudha' ala uqulir rijal wa ara'ihim. Agama ini bukan datang dari akal-akal para tokoh dan bukan bukan pendapat-pendapat para tokoh. Asani yang kedua, al-imanu biman allamana ismahu. Beriman dengan nama-nama yang Allah kasih tahu namanya pada kita. 6. Mithlu Muhammadun, seperti Muhammad, wa Ibrahimu, wa Musa, wa Isa, wa Nuh alaihimus salatu wassalam. Wa haula'il khamsatu, 5 rasul yang disebut ini, hum ulul azmi minar rusul. Mereka ini ulul azmi. Ulul azmi itu orang yang punya tekad yang tinggi. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdi'aini. Jadi kalau diurut para nabi itu secara umum, nanti pilihannya para nabi itu para rasul, nanti dipilih lagi dari para rasul itu ulul azmi, nanti dipilih dari ulul azmi ini yang termulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qad dzakarahumullahu fi mawdi'aini minal Qur'an. Allah sebutkan tentang ulul azmi ini di 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Fi suratil Ahzab, yang pertama di surat Al-Ahzab. Wa idz akhadna minan nabiyyin, ketika kami mengambil dari para nabi, mitsaqahum, perjanjian mereka, wa minka, dan dari engkau wahai Muhammad, wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Dari engkau Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Berapa berarti? 5. Beliau sendiri, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Wafi surati surah, yang kedua di surat surah Allah katakan, syara'a lakum, disyariatkan untukmu, minad-din, berupa amalan, agama, ma wassa bihi Nuh, apa yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepadamu, wa ma wassaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, an aqimuddina, agar mereka menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan tidak berpecah-pecah. Nah, begitu. Jadi yang kedua apa tadi Pak Anja? Apa tadi yang kedua? Ya, mengimani nama-nama yang Allah beritahukan pada kita. Saking seriusnya bablas ya. Atau ngantuk. Nah, jangan serius-serius. Tenang aja. Yang penting masuk di hatinya. Lagi wis dipolno kok gak nyantol-nyantol. Malah disuruh santui katanya.
Jadi itu yang kedua, mengimani nama-nama yang Allah beritahukan namanya pada kita. Wa amma man lam na'lasmahu, adapun kalau nama-nama itu tidak Allah beritahukan kepada kita, fanu'minu bihi ijmalan, maka kita mengimani secara global. Nah, kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya, walaqad arsalna rusulan, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul, ini jamak. Kalau rusulan itu jamak-jamak. Min qablika, sebelummu. Minhum man qasasna, di antara para rasul itu ada yang kami kisahkan, kami ceritakan alaika kepadamu. Wa minhum man lam naqsus alaik, di antara para rasul itu ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya, begitu. Jadi ada nama-nama yang diberitahu, ada yang tidak diberitahu. Yang diberitahu kita mengimani, yang tidak diberitahu kita juga mengimani. Nah, asalisu yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min ahbarihim, membenarkan kabar yang sahih dari para rasul. Nah, tidak boleh apa? Mendustakan. Tidak boleh gak percaya. Yang keempat, al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum, mengamalkan syariat Rasul yang diutus pada kita. Wa huwa khatamuhum, dan dia adalah penutupnya para Rasul, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-mursalu ila jami'in nas, yang beliau itu diutus untuk seluruh manusia. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi yahudiyun aw nasraniyun lima ji'tu bihi wa lam yu'min bihi illa ashabun nar. Tidaklah mendengar tentang aku, apakah itu Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Sekarang pelosok mana yang nggak dengar tentang Islam? Apalagi sudah canggih seperti ini, mungkin kita bisa mengatakan bahwa susah cari tempat yang tidak terjangkau oleh Islam, yang tidak mendengar tentang Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna", demi Rabbmu mereka manusia tidak dikatakan beriman, hatta yuhakimu kafima syajara bainahum, sampai Rasul itu menghukumi kamu dalam perkara yang mereka selisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, sampai tidak ada di dalam jiwa mereka rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslimat, sampai mereka benar-benar pasrah dengan apa yang diputuskan oleh Rasul. Nah, jadi kalau ada orang mengaku saya beribadah pada Allah lewat ajaran agama saya, tidak bisa. Seluruh agama sudah dihapus, sudah kadaluarsa dan tidak bisa lagi dipakai. Undang-undang saja kan gitu ya, kalau sudah diamandemen, ya nggak pakai lagi. Oh, ini undang-undang lama ini, sampean saya ketinggalan, sampean ini sudah expert, sampean saya berkutat di sini. Nah, HP saja ya, HP yang jadul-jadul. Oh, ini kenangan ini dibelikan mbah saya ini. Padahal jadul sudah enggak, pabriknya itu sudah enggak ngoperasikan lagi. Saya ngotot di situ. Ya ketinggalan. Nah, taklid ya pada mbahnya. Mbah HP tapi ya. Mbah jadul. Nah, jadi kalau ingin selamat harus mengikuti agama Nabi Muhammad, karena beliau diutus untuk seluruh manusia, seluruh bangsa, dan agamanya sesuai
di seluruh tempat, di seluruh zaman, seluruh bangsa, bangsa apapun itu Islam cocok. Bahkan sampai orangnya yang di tempat turunnya agama Islam ini di mana? Di Arab. Sampai Allah siapkan orangnya, yaitu orang-orang Arab itu bisa menyesuaikan, orangnya itu bisa hidup di berbagai bangsa. Nah, kalau Pak Ince mungkin ke Padang sana murus-murus ya, karena nggak cocok makanannya. Atau di daerah di luar negeri yang nggak makan nasi, gelisah karena biasanya makan nasi di sana kok cuma sayur sama roti berapa. Kapan makannya nih? Sudah sebulan di sini cuma roti aja sama susu. Ya memang di sana nggak makan nasi, makan roti sama susu katanya. Nah, tapi orang Arab oleh Allah memang disiapkan untuk penyebaran agamanya sehingga bisa menyesuaikan. Belum lagi kekuatan hafalannya. Makanya Rasul mengatakan bughdul Arab minan nifaq, membenci Arab itu kemunafikan. Nah, sampai bahasanya bahasa terbaik yang Allah pilih menjadi bahasa surga. Nah, di surga bahasa Arab bukan bahasa Madura, bahasa Jawa, Sunda. Walil imani bir rusul, iman kepada Rasul itu samaratun jalilatun jalilatun minha, beriman kepada Rasul itu ada manfaat yang besar. Di antaranya al-ula, yang pertama al-ilmu. Yang pertama mengilmui atau meyakini, memahami birahmatillah akan besarnya rahmat Allah. Diturnya Rasul itu rahmat Allah. Makanya Rasul dibilang apa? Rahmatan lil alamin, sebagai rahmah bagi seluruh alam ini. Kalau ingin selamat, tidak ingin dibakar, ngikuti beliau, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan seluruhnya. Nah, kemudian congkak, sombong, enggan, wah itu neraka. Bahaya. Rasul mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu nanti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Wa man yaba ya Rasulullah, siapa kok ada orang enggan masuk surga itu? Heran sahabat. Ada orang enggan masuk surga. Maka Rasul mengatakan faman ata'ani dakhala jannah, barang siapa taat kepadaku, beragama seperti agamaku, dakhalal jannah, dia masuk surga. Waman asani dakhalan nar, atau faqad aba, barang siapa yang maksiat kepadaku, dialah orang yang enggan masuk surga. Nah, pinginnya mampir dulu di neraka. Bagaimana caranya? Tadi nambah-nambah ajaran Rasul, merubah-rubah ajaran Rasul. Wa inayatihi, dan ini meyakini atas besarnya perhatian Allah biibadihi pada hambanya. Haitsu ursila ilaihim ar-rusulu, yaitu ketika Allah mengutus kepada hambanya para rasul. Untuk apa? Liyahduhum, agar para rasul itu membimbing mereka ila siratillahi ta'ala, menuju jalan Allah. Wa yubayyinu, dan para rasul itu menjelaskan lahum, kepada umat manusia, kaifa ya'budullah, bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Salatnya juga kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya itu salat. Hadis ini bukan menunjukkan kalau mau sholat baca usolli, tidak begitu memahaminya. Tapi sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, li'annal akla, karena akal, al-bashari, karena akal manusia, la yastakillu, tidak bisa berdiri sendiri, bima'rifati dzalika. Jadi takbir misalnya, nggak bisa hanya akal-akalan.
menurut perasaanku takbir itu sing enak begini. Mulai itu kok begitu sih itu takbirnya. Ada yang di dadanya, ada yang di sejajar telinga, ada yang di atas, ada yang tinggi, yang mestinya kayak gini loh, kayak saya begini loh. Nah, terus dia ikuti perasaannya, padahal itu akalnya. Nah, maka diukur kalau ibadah itu secara zahir diukur dengan hadis Aisyah. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak dari kami, maka amalan itu tertolak. Itu yang pertama manfaatnya. Apa tadi manfaatnya, Pak Hamid? Pertama, makanya jauh serius teman-teman, Pak Jazuli. Paham. Apa coba? Besarnya rahmat Allah, perhatian Allah pada hambanya dengan cara diutusnya para rasul. Untuk apa para rasul diutus? Memberi hidayah, memberi petunjuk ke jalan Allah, menerangkan cara beribadah kepada Allah. Kenapa harus para rasul? Ya karena akal manusia itu tidak bisa seperti itu. Agama bukan dari akal. Kalau agama dari akal ya nggak perlu rasul, ya. Kan manusia sudah diberi akal, nggak perlu kitab. Nah, maka orang Mu'tazilah itu orang yang mengagungkan akal, mendahulukan akal dengan prinsip semua yang bertentangan dengan akal ditolak, baik itu ayat atau hadis. Itu namanya pemuja akal dari kalangan Mu'tazilah. Termasuk Hizbut Tahrir itu kata Syekh Albani itu banci-bancinya Mu'tazilah. Yang kedua apa? Kedua apa ini? Faidah beriman pada Rasul. Yang kedua syukruhu ta'ala, bersyukur kepada Allah, berterima kasih pada Allah ala hadhi ni'matil kubra, atas besarnya nikmat Allah ini. Karena kita akan sesat kalau tidak Allah utus Rasulnya. Tadi kembali ke akalnya masing-masing. Nah, padahal akal itu bukan dasar di dalam beribadah pada Allah. Asalisatu yang ketiga, mahabbatur rusul, mencintai para rasul alaihi salatu wassalam, wa ta'zimihim, dan mengagungkan para rasul. Namanya cinta jadi mengidolakan, dicontoh baik akidahnya, ibadahnya. Bahkan orang-orang yang cinta Rasul sampai kepada cara jalannya ditiru, bagaimana Rasul bersisir, bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul berpakaian, ditiru. Terutama orang-orang, para sahabat, mereka sampai pada jalannya. Rasul pernah berhenti di bawah pohon ini, dia berhenti. Ditanya oleh yang lain, kenapa berhenti sini? Rasul dulu pernah berhenti. Sampai segitunya. Padahal itu tidak ada, bukan syariat. Tapi untuk tadi, karena cintanya pada Rasul, mengenang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah mengarah kepada tabarruk, minta barokah ke pohonnya, wah itu bahaya, syirik. Maka Umar memerintahkan potong itu pohonnya. Nah, karena itu menyebabkan orang berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini mahabbah, cinta pada Rasul. Dan dengan cinta pada Rasul kemudian mengikutinya, ini keimanan, baru orang merasakan manisnya iman. Sebagaimana sabda Rasul SAW, salasun mangkunna fihi wajadah halawatal iman. Ada 3 hal, barang siapa yang ada padanya 3 hal tersebut, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai dari selain keduanya. Dicinta pada Rasul.
Wasana'u alaihim, memuji mereka, memuji para rasul, bima yaliku bihim, dengan pujian yang sesuai, yang pantas, bahwa Nabi Muhammad contohnya itu Abdullah wa Rasuluhu. Nah, tidak sampai dikatakan seluruh alam ini dicipta dari cahaya Muhammad. Nah, itu memuji yang berlebihan. Nah, apalagi seperti Nasara berlebihan memuji Nabi Isa sampai dianggap Tuhan. Sampai Rasul mengatakan, la tatruni, jangan kalian memuji aku kama atratin Nasara, seperti Nasara memuji Tuhan, memuji Isa berlebihan. Nah, ini Abdullah wa Rasuluhu, sungguhnya aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Li'annahum Rasulullah, karena mereka itu utusan Allah. Wali'annahum qamu biibadatihi, kenapa kita mencintai mereka? Karena mereka itu Rasul Allah. Nah, dan yang kedua karena mereka, para Rasul itu telah melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga disebut Abdullah. Wa tablighi risalatihi, dan menyampaikan risalahnya. Wa nushu li'ibadihi, dan para Rasul telah menasihati umatnya. Wa qad kadzdzabal mu'anidun, para penentang telah mendustakan rusuluhum, menentang para rasul itu ada. Ada saja orang yang menentang para rasul. Zaimina, mereka meyakini anna Rasulullah, bahwa Rasul Allah la yakunu minal bashar. Rasul Allah itu bukan dari manusia. Nah, wa qad dzakarallahu ta'ala hadza zama, Allah sebutkan keyakinan ini, wa abtalahu, dan Allah bantah langsung di surat Al-Isra ayat 94-95. Allah berfirman, wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda. Nah, tidaklah manusia itu menolak untuk beriman dengan dengan petunjuk yang datang pada mereka. Ila an qalu, kecuali mereka mengatakan aba'atsallahu basyaran rasula, kenapa Allah mengutus itu rasul itu dari manusia. Jadi mereka tolak karena manusia. Qul law kana fil ardi malaikatun, katakan Muhammad, walaupun di muka bumi ini diutus rasul malaikat, yamsuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulan. Pasti Allah juga akan menurunkan dari langit seorang rasul. Fa'abtalallahu, maka Allah bantah keyakinan ini, bi'annahu labudda an yakuna rasul basyaran, bahwa manusia rasul itu harus juga dari manusia, supaya gampang menjelaskannya gampang. Gak dibantah-bantah, iya sampean jan malaikat beda karo aku. Nanti gitu ya. Ojo akeh-akeh mangan, iya jan malaikat gak mangan, gitu ya. Li'annahu mursalun ila ahlil ard, karena manusia itu diutus untuk ahli dunia, orang manusia yang di dunia. Wahum basyarun, sementara mereka itu manusia. Walau kana ahlul ardi malaikatun, kalau di muka bumi ini memang isinya malaikat, lanazzalallahu alaihim minas sama'i malakan rasula, pasti Allah akan mengutus rasulnya itu berupa malaikat. Liyakunu mithlahum, supaya satu jenis. Wa hakadha hakallahu 'anil mukadzibina lirrusul. Demikian juga di ayat lain Allah ceritakan para pendusta para rasul. In antum illa basyarun mithluna, kalian itu hanya manusia seperti kita. Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna, kalian hanya ingin menghalangi kami untuk beribadah seperti ibadahnya bapak-bapak kami. Coba, ini bahasanya orang taklid buta ya. Ojo sok merubah ajaran-ajaran mbah. Nah, iku wis turun-temurun. Nah, teko mbae. Gak usah macam-macam.
Fa'tuna bisultanin mubin. Maka sampaikan kepada kami dengan bukti yang nyata. Qalat lahum rusuluhum inna nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Nah, maka para rasul mengatakan kepada mereka, orang yang mendustakan tadi, sesungguhnya kami ini hanya manusia seperti kalian. Hanya saja Allah mengaruniakan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Kami tidak punya kuasa kecuali izin dari Allah. Nah, insyaallah ini pembahasan rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul. Mudah-mudahan menambah iman kita, menambah derajat kita di dunia dan akhirat, serta menghapus dan mengampuni seluruh kesalahan dan dosa kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.